Kali ini kita bakal lihat plus dan minus dari figur Optimus Prime KW ini. Seberapa banyak aksesoris yang bakal kita dapetin, gimana cara kita berubahin dia ke mode truknya, dan apa benar sejelek itukah kualitasnya? Oke, ayo kita bahas, let's go. Ini bukanlah Optimus Prime, tapi Byway Star Leader TW1022 yang merupakan tiruan dari Studio Series 32 dan 44 Optimus Prime dengan upgrade dan modifikasi dari Byway. Oke, langsung aja kita bahas tampilan depan dari boxnya. Di sini kita bisa lihat ada gambar artwork, intinya ada gambar Optimus Prime gitulah yang udah dipakai sama Byway dari lama banget buat figur Optimus Prime Byverse. Dan overall desain dari boxnya kira-kira kayak gini aja sih, nggak ada yang menarik dan nggak perlu dibahas. Jadi kita langsung aja bahas aksesorisnya, yaitu muka Optimus versi nggak pakai battle mask yang tentunya bisa dipasang ke mukanya kayak gini. Oke, ini dia mukanya kalau kita ganti pakai yang tanpa battle mask. Kalau menurutku ini udah lumayan mirip sih. Selanjutnya ada bagian perut pengganti buat Optimus Prime versi Dark of the Moon. Jadi perut bawaannya dilepas dulu, abis itu baru dimasukin versi perut ini. Pas udah dipasang, tinggal tutup lagi bagian dadanya. Dan sekarang jadi mirip banget kayak gini, karena di film yang ketiga itu kan Optimus kayak suspek gitu coy. Kalau kalian suka yang ini atau yang biasa, coba tulis komen di bawah. Lanjut, kita dapat pedang Energonnya Optimus Prime yang sudah saya repaint jadi kayak gini. Yang cara masangnya itu gampang banget, tinggal dipasang ke tangannya. Dan inilah Optimus Prime waktu dia pakai pedang kayak di filmnya. Kita juga dapat pedang lagi yang versi Dark of the Moon, dimana dia tuh dipegang kayak gini. Oke, lanjut kita bahas cat dan detail yang ada di figur ini. Mulai dari head sculptnya yang menurutku ini cukup mirip sih. Mau dilihat dari segala sisi juga mirip coy. Jadi tetap bisa menggambarkan gantengnya Optimus Prime ini woy. Ditambah dengan detail mekanik yang ada di bagian badannya kayak gini. Keren banget kan coy. Detail-detail dari figur originalnya masih dibawa ke sini. Apalagi ditambah stiker dari tim Toys, bikin motif api di figur ini lebih keren dan lebih akurat. Jadi bikin dia tambah detail. Tapi ini kenapa pintu robotnya dicat cuma setengah? Pinggirannya ini kenapa nggak dicat biru juga woy? Ini beneran bikin nanggung banget sih. Tapi saya suka banget sih sama detail yang ada di perutnya ini woy. Yang bahkan kalau kalian perhatiin, ini sengaja dibikin gak simetris loh. Meskipun begitu, dia masih punya kibel di bagian sampingnya kayak gini. Tapi ya nggak apa-apalah, karena emang diperluin buat transformasi. Bagian pahanya juga udah cukup akurat kayak gini, lengkap dengan sepasang ban di bagian sampingnya. Dan nggak kayak versi orinya, sekarang bagian ini bisa ditekuk coy. Dan meskipun cuma perubahan kecil, tapi ini ngaruh banget buat kemiripannya. Apalagi dikasih stiker gini. Terus bagusnya lagi, telapak kakinya terbuat dari besi yang bisa membantu dia berdiri tanpa masalah. Dan untuk bagian sampingnya, ini jujur jelek banget sih. Kenapa bolong-bolong gini woi? Bagian punggungnya ini juga nggak terlalu mirip kayak di filmnya. Tapi masih bisa saya maafkan karena figur ini tetap punya ball joint di kepalanya yang bisa nengok ke kanan ke kiri, ke atas sejauh ini dan ke bawah sejauh ini. Bisa ke atas lebih tinggi lagi kalau kalian pakai segi transformasi. Tangannya bisa muter full tanpa masalah. Ini bisa diangkat dan tangannya keluar sejauh ini. Ada swivel di lengannya, bisa ditekuk segini, diputar pergelangan tangannya. Dan kalau roda diturunin, pinggangnya bisa muter full tanpa masalah. Kakinya ke depan sejauh ini, ditekuk dengkulnya, bisa miring-miring dikit, naik turun juga bisa. Bagian ini juga bisa digerakin dan brebet dengan sempurna. Nah, buat kalian yang bilang ini kakinya ringkih, letoy, lembek, langsung kita coba go bro. Kita bisa lihat semua sendinya kokoh dan itu ngebantu dia berpose-pose kayak gini. Jadi kalian tenang aja karena kualitas plastik di figur ini udah nggak kayak versi pertamanya yang butut banget woy. Dan kalau sendinya lembek, bisa dikasih lem dikit biar keras lagi kayak gini. Lanjut ke perbandingan ukuran. Studio Series Bumblebee, review saya sebelumnya Studio Series The Fallen, Byway TW1103, Studio Series 102 Optimus Prime, dan Transformers One Deluxe Class Bumblebee. Jadi ya figur ini mode robotnya udah cukup menggambarkan lah desain Optimus Prime versi Byverse yang rumit itu. Dan meskipun kekurangan terbesar di figur ini ada di backpacknya, saya nggak terlalu masalah karena dia emang sengaja dibikin biar bisa bergabung sama Jetfire, bisa mode Jetwing dan juga bisa transform. Silahkan nikmati transformasinya, terus nilai sendiri ini susah atau enggak coy menurut kalian.
Dan inilah dia mode Peterbilt 379-nya. Setelah proses transformasi yang ribet banget kayak tadi, kita dapat mode truk yang kayak gini. Di sini karena udah pakai stiker, jadi tentu saja banyak motif api yang lebih akurat sekarang. Dan menurutku mode truknya ini cukup mirip dan akurat kayak yang ada di film. Terutama kalau kalian bisa pura-pura nggak lihat kaki robotnya di belakang gini woi. Kalau dibandingin sama HFTD Optimus Prime yang versi Voyager, ini kalah jauh sih. Tapi balik ke selera masing-masing karena kedua figur ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan buat kalian yang belum tahu, cerobong asap di versi originalnya itu dibikin pendek dan kecil. Nah, di versi Byway ini udah dipanjangin kayak gini coy. Selain itu di versi orinya juga bagian depannya nih gampang patah, tapi di Byway sih aman-aman aja. Tapi sayangnya roda-roda di mode truknya ini nggak bisa ngeroll coy, malah bikin catnya hilang. Ya udah, kita lanjut ke perbandingan ukuran. SS102 Optimus Prime Studio Series Nightbird, HFTD Voyager Class Optimus Prime Sam Witwicky, dan Transformers One Deluxe Class B127. Nah ini baru bener. Jadi meskipun di mode truknya ini ada beberapa kekurangan, tapi tetap bisa terlihat kohesif dan gak merusak siluetnya. Emangnya kayak dia. Selain itu, mode robotnya juga keren dan banyak artikulasinya lagi. Jadi saya kasih rating 8/10. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka videonya. Ayo ketemu di video selanjutnya. Dan kalau habis beli mainan, ori atau bukan, yang penting happy.